adik-adik semuanya, jumpa lagi kita sore hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Nah, tentu adik-adik semuanya juga sudah siap kan untuk memuji Tuhan? Iya, Kak Yati dan kakak-kakak sekolah minggu senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali untuk memuji Tuhan. Walaupun kita masih tetap di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan Yesus. Iya, adik-adik semuanya tahu nggak siapa yang menjadi penolong dalam hidup kita? Iya, dia itu adalah Tuhan Yesus namanya. Oke, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, Kak Yati mengajak adik-adik semuanya untuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo lipat tangannya, ikutin Kak Yati berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun lewat online. Kami mau memuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin kami agar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Berkati, urapi kakak-kakak yang akan melayani pada sore hari ini. Dan adik-adik semua dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka agar mereka juga boleh berikan hati, pikiran, dan telinga mereka untuk memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, boleh pakai gerakan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik semuanya, kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Seindah-indahnya pelangi, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Ya, kita menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Boleh pakai gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, berindah-indah pelangi, indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semuanya, saat ini kita akan berikan persembahan. Boleh siapkan persembahannya di rumah. Dan sebelum berikan persembahan, Kak Yati mau berdoa terlebih dahulu ya. Sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami mau berikan persembahan dari berkat yang Tuhan sudah berikan lewat kedua orang tua kami. Kuduskan persembahan ini agar bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya, kita mau naikkan satu pujian, Aku Bawa dan Berikan Persembahan Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita menaikkan pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selanjutnya, Kati serahkan kepada kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik semua, selamat sore, selamat bertemu lagi sama Tante Eli. Terima kasih Kak Yati sudah memimpin puji-pujian pada sore hari ini. Adik-adik semuanya sudah bersuka cita, sudah senang semuanya, hatinya gembira. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu, yuk kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami memuji Engkau, kami bersuka cita Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buat kami duduk tenang Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan kepadamu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar, dan kami serahkan Tante Eli ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tante Eli boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Tante Eli menceritakan cerita ini, kita ada sama-sama nonton dulu animasi ini ya. Yuk, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat, dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari, dan semua orang tetap mendengarkan. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak, dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Ezra lalu memuji Tuhan. Ketika Ezra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Ezra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Ezra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Ezra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, adik-adik sudah melihat ya film animasinya. Nah, sekarang adik-adik, Tante Eli ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia, Perjanjian Lama ya. Kitab Nehemia ya. Ya, kita sama-sama buka. Nehemia 8 ya. Nehemia 8 ayat 2b sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nehemia 8 ayat 2b sampai dengan ayat 3 ya. Jadi Nehemia 8 ya. Udah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama. Nehemia 8 ayat 2b sampai dengan ayat 3. Jadi 2b kita mulai dari kata mereka. Yuk. 1, 2, 3. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada 2 orang anak yang bersahabat, dia satu kelas di sekolahnya. Ya, dia bersahabat satu kelas di sekolahnya, namanya Reno dan Revo. Ya, Reno dan Revo. Jadi ketika
masuk kelas hari Senin, ibu guru bilang, mereka belajar matematika. Siapa jago matematika di sini? Ya, pasti jago ya semuanya ya. Jadi Reno dan Revo ini masuk kelas di hari Senin dan dia mendapat mata pelajaran matematika. Nah, tiba-tiba ibu guru bilang, Reno, ayo kamu maju, ibu guru akan kasih tugas kepada kamu kerjakan tugas ini ya. Ini adalah tugas pelajaran minggu yang lalu. Nah, baik Bu, Reno ke depan maju ya. Dia ke papan tulis, lalu ibu guru bilang, soalnya begini Reno, ada anak ini bernama Yanti. Yanti, ibunya selalu merayakan hari ulang tahunnya. Tapi ibunya merayakannya di ulang tahunnya yang ganjil, ulang tahunnya yang jumlahnya ganjil ya. Nah, ganjil itu apa Tante Eli? Yang angka 1, angka 3, angka 5 itu ganjil ya. Kalau genap 2, 4, 6 itu genap ya. Nah, dia akan dirayakan ulang tahunnya pada ulang tahun yang ke ganjil ya, bilangannya ganjil. Nah, kalau di antara umur 8 sampai 16 tahun, kira-kira umur berapa saja yang ulang tahunnya Yanti ini dirayakan? Nah, siapa yang bisa? Nah, jadi begini katanya, Reno ke depan. Reno tulis dari 8 tahun, 8, terus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 16. Oh, ternyata kata Reno tulis. Jadi kata Reno 9, 11, 13, dan 15. Itulah ulang tahunnya yang dirayakan. Jadi ulang tahun ke-9, ulang tahun ke-11, ulang tahun ke-13, dan ulang tahun ke-15 Yanti itu yang dirayakan oleh ibunya, oleh keluarganya. Nah, terus Revo bilang, Reno, terima kasih ya. Begitu Reno tuh balik ke bangku, terima kasih ya Reno. Jadi aku jadi ingat, padahal aku udah lupa loh katanya tentang bilangan ganjil itu. Ketika kamu tulis ke depan, aku jadi ingat lagi sekarang. Terus ibu guru bilang, terima kasih ya Reno, kamu sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan kepada kamu. Nah, pasti teman-teman kamu semua terbantu. Yang tadinya lupa, ya sudah lupa pelajaran minggu yang lalu, mereka jadi ingat lagi ya. Terima kasih Reno sudah mengingatkan teman-teman kamu juga. Nah, itulah kisah Reno adik-adik. Ya, jadi diberikan tugas, lalu dikerjakan dan bisa membantu teman-temannya semua. Adik-adik tadi sudah melihat film animasi tentang Ezra. Ezra itu adalah seorang imam. Imam itu adalah seorang pemimpin ibadah. Jadi berjalannya ibadah dipimpin oleh seorang imam ya. Nah, dia juga, Ezra ini juga ahli dalam kitab ya, dalam kitab. Jadi ahli di bidang kitab ya, kitab suci dia ahli. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel sudah kembali dan sudah membangun tembok, terus dia memperbaiki juga bait Allah, pada hari itu mereka berkumpul. Imam Ezra ini memimpin ibadah sebagai ucapan syukur karena tembok sudah selesai dibangun kembali. Tembok Israel ya, tembok Yerusalem sudah dibangun kembali. Nah, adik-adik, ketika itu orang-orang berkumpul, orang-orang Israel yang sudah kembali ke Yerusalem, ke kotanya masing-masing ya, mereka berkumpul untuk beribadah ya. Nah, mereka berkumpul di gerbang air ya, di gerbang air ya. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka meminta kepada Ezra untuk mengambil kitab Taurat yang diberikan kepada Musa oleh Allah ya. Nah,
Begitu Ezra dengan senang hati mendapat tugas dari orang massa yang banyak itu, orang-orang Israel, untuk mengambil kitab. Jadi dia dengan sukacita dia mendapat tugas itu, dia ambil kitab itu ya. Dibawalah kitab itu ke gerbang air ya. Dia naik ke mimbar dari kayu yang dibuatnya sendiri. Lalu dia dibuka itu kitabnya. Jadi dia bukan hanya mengambilkan saja, tapi dia juga membacakannya untuk orang-orang Israel yang berkumpul ini. Jadi orang Israel semua berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak semua berkumpul. Nah, Imam Ezra ini membacakan kitab itu ya, kitab Taurat ini dari pagi sampai tengah hari. Nah, adik-adik, dari pagi sampai tengah hari mereka dengan tekun mendengarkan Imam Ezra untuk membacakan kitab itu ya. Akhirnya mereka dengan teliti, mereka dengan seksama, mereka dengarin. Akhirnya mereka ngerti. Setelah mereka ngerti, mereka semua menangis, adik-adik. Mereka menangis, mereka terharu, mereka menangis. Karena mereka merasa mereka tuh belum bisa melaksanakan dengan baik perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, adik-adik. Nah, mereka menyesal, mereka menangis. Nah, adik-adik, Ezra ini sudah membacakan. Dia dengan sukacita membacakan kitab itu. Mereka semua mengerti, juga orang-orang Lewi menerangkan, menjelaskan juga kepada jemaat itu, jemaat Israel ini. Akhirnya mereka betul-betul mengerti dan mereka betul-betul menyesal bahwa mereka tidak melakukan dengan baik semua perintah Tuhan ya. Nah, adik-adik, Ezra sebagai imam, dia mau dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita mau membantu mengembangkan tugas yang diberikan kepada dia oleh bangsa Israel, yaitu untuk mengambil dan membacakan kitab ya. Dan mereka menjadi mengerti, orang Israel ini menjadi mengerti ya. Tadinya nggak ngerti, tadinya nggak tahu atau lupa, kayak si Revo tadi, mereka lupa. Nah, diingatkan kembali oleh Imam Ezra. Jadi pekerjaan tugas Imam Ezra yang dilakukan oleh Imam Ezra boleh menjadi berkat bagi umat Israel ya. Jadi mereka tadinya lupa atau mereka belum mengerti, sekarang mereka menjadi mengerti ya. Nah, adik-adik, seperti juga Reno tadi. Reno itu tadi dia tahu, dia ngerti, terus dia mendapatkan tugas dari ibu guru, lalu dia mengerjakannya dengan penuh sukacita ya. Sehingga begitu dia selesai tugasnya, Revo yang tadinya lupa pelajaran itu, dia jadi ingat kembali ya adik-adik. Jadi ingat kembali. Nah, karena itu karena Reno sudah mengerjakan tugasnya dengan penuh sukacita, dan Revo mendapatkan berkat ya, dan mendapatkan berkat. Jadi adik-adik kalau mendapatkan tugas ya, tugas dari siapa aja, dari ibu guru, dari mama ya, atau dari papa, kerjakanlah dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan kesel, tapi kerjakan dengan penuh sukacita. Karena hasil dari pekerjaan adik-adik akan memberkati orang yang memberikan tugas itu kepada adik-adik atau orang yang di sekitar adik-adik ya. Kalau adik-adik seperti Reno tadi, adik-adik boleh mengerjakan tugas dari ibu guru, akan menjadi berkat bagi teman-teman yang lupa atau teman-teman yang belum mengerti akan pelajaran itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti. Jadi kalau mendapatkan tugas, harus adik-adik kerjakan dengan penuh sukacita. Karena tugas yang adik-adik lakukan ini pasti menjadi berkat bagi orang yang memberikan tugas ataupun orang-orang di sekitar adik-adik. Ya adik-adik ya. Iya, adik-adik, Tante Eli percaya adik-adik sekolah minggu GSD Arasi pasti selalu menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik ya. Nah,
Adik-adik, Tante Eli mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Udah dapat semuanya? Kolose 3 ayat 23, kita baca sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan penuh, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Itu ayat hafalan. Tante Eli juga mau kasih tugas buat adik-adik, ya. Tugas adik-adik. Nah, tugas ini akan menjadi berkat bagi orang yang mendengar, ya. Jadi adik-adik yang sendiri boleh dibantu mama atau papa atau tante atau om atau siapa saja. Adik-adik yang di rumah berdua seperti atau bertiga seperti kakak Michelle, kakak Ola sama kakak Kensi, atau kakak Gabriel sama kakak Rafael, itu boleh gabung ya, jadi satu grup ya. Tugasnya menyanyikan satu lagu pujian ya, apa aja terserah adik-adik, menyanyikan satu lagu pujian ya. Jadi kalau adik-adik yang bertiga, yang berdua, yang sendiri boleh dibantu mama papa atau kakak adik atau siapa saja ya. Jadi buat videonya, kirim ke grup sekolah minggu ya, menyanyikan satu lagu pujian ya, terserah adik-adik lagunya apa. Boleh pakai karaoke ya, diiringi dengan musik, atau boleh nggak tanpa musik juga boleh ya adik-adik ya. Tante Eli tunggu ya. Jadi ada dua tugasnya, yang pertama ayat hafalan dan yang kedua menyanyikan lagu pujian ya adik-adik ya. Iya, semoga kiranya, bukan semoga, kiranya nanti apa yang adik-adik lakukan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar ya adik-adik. Oke, kalau gitu kita akan berdoa, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, ajar kami selalu seperti Imam Ezra. Kami mendapat tugas dan kami mengerjakannya dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang memberikan tugas dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan adik-adik hamba ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saluran berkat. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menjadikan mereka laskar-laskar-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati juga orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka. Terima kasih, kami serahkan hidup kami serahkan adik-adik, dan kami serahkan juga keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik semuanya, sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan ibadahnya kita akan tutup. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa syafaat ya. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, adik-adik boleh mendoakan di rumah. Atau mungkin saat ini ada temannya lagi pergumulan, yang adik-adik tahu, boleh kita sama-sama berdoa ya. Ya, dan kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita supaya Tuhan oleh belas kasihannya kita dibebaskan dari virus corona dan kita boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat Tante Eli yang pada sore hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu, baik di pelayanan sekolah minggu maupun ibadah umum. Tuhan urapi, tambah-tambahkan hikmat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan senantiasa.
Dimanapun hamba berada, biarlah Tuhan Engkau pakai dia sebagai alat dan terang dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada pada sore hari ini. Kami bersyukur kalau mereka boleh sudah memberikan waktu mereka untuk memuji, menyembah-Mu, serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi mereka ya Bapa, walaupun mereka masih kecil, biarlah Tuhan yang menolong mereka, mengurapi mereka, agar mereka terus bersemangat untuk mencari Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari mereka semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua, papa mama mereka Tuhan, yang selalu menolong, selalu memotivasi mereka untuk mencari Tuhan, untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih lewat online. Terima kasih ya Bapak, terus berkati mereka, urapi mereka ya Bapak. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa kami, agar bangsa ini boleh cepat berlalu dari virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa urapi bangsa ini oleh belas kasihan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, untuk membebaskan kami Tuhan dari penyakit yang berbahaya sekalipun. Dan kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan semangat kepada mereka untuk bekerja bagi bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat para medis. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, apabila saat ini mereka dalam keadaan sakit, kami mohon kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Kalau saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Kalau saat ini ada orang tua mereka yang dalam pergumulan berat, Tuhan tolong mereka. Engkau adalah jawaban dalam setiap doa mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa, kami serahkan bangsa-bangsa ke dalam tangan Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, walaupun dalam pandemi ini, tapi biarlah Tuhan iman mereka juga semakin dikuatkan, semakin diarahkan Tuhan, semakin mereka mengerti akan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga akan tutup ibadah ini. Berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Dan selanjutnya biarlah Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan
akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulun. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulun. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh.